Selamat pagi, Bu. Iya, pagi Pak Anto. Apa kabarnya Pak Anto? Baik, Bu. Kemarin kan ada saya hubungi, Bu. Iya. Saya mau minta tolongan untuk mensupervisi saya dalam pembelajaran. Oke. Pak Anto meminta saya untuk mensupervisi atau mengobservasi Pak Anto mengajar di kelas. Kalau boleh tahu Pak Anto, motivasinya Pak Anto untuk saya supervisi itu apa ya? Supaya merefleksi ya pembelajaran. Oke, sejauh mana proses belajar mengajar Pak Anto. Baik Pak Anto, karena Pak Anto meminta saya untuk mengobservasi Pak Anto, kalau boleh saya tahu Pak Anto, tujuan pembelajarannya Pak Anto itu tentang apa? Ya, untuk besok saya punya materi itu tentang lautan penyangga. Oh, tentang lautan penyangga. Iya, tujuan yang pertama itu siswa mampu menjelaskan pengertian lautan penyangga. Sebelumnya Pak Anto, sebelum materi ini kan Pak Anto sudah mengajar di kelas. Selama ini apakah Pak Anto mengalami kendala di dalam kelas saat belajar mengajar? Iya, kalau untuk kendala, Bu, siswanya aja. Kadang siswa yang masuk, kadang siswa keluarnya minta izinnya, ya minta izin sebentar tapi masuknya lama datang. Oh, begitu. Kalau untuk kendala mengajar, ya puji Tuhan sampai saat ini belum ada. Belum ada ya. Ya berarti Pak Anto mengalami kendala dengan siswa yang biasa tidak masuk, ataupun kalau sementara proses belajar mengajar siswa itu keluar. Dari mereka itu apakah banyak mereka Pak Anto atau cuma 1-2? 1-2 aja. Tidak semua. Tapi sejauh ini apakah sudah ada tindakan atau langkah yang Pak Anto ambil? Iya, sudah. Betul. Langkah yang saya ambil itu kadang saya panggil ke ruangan, saya beri arahan. Yang kedua itu saya beri sanksi. Oh, sanksi. Selain dari itu apakah masih ada cara-cara lain? Cara lainnya, kadang saya berikan tugas kembali apa yang saya berikan kepada temannya, saya akan berikan kepada dia. Menurut Pak Anto, apakah memang yang Pak Anto lakukan itu sudah berhasil atau memang masih ada lagi yang kendala atau masalah yang dihadapi? Kalau saya alami kemarin, yang saya lakukan itu berhasil karena ini siswa ini yang dulunya sudah jarang-jarang masuk, dengan saya lakukan sanksi atau berikan tugas dengan memberikan sesuatu yang membuat dia jerah. Berapa hari kemarin sudah mulai masuk dan tidak pernah bolos lagi di saya. Oke, berarti apa yang Pak Anto lakukan itu sudah berhasil ya Pak Anto ya? Jadi Pak Anto kan meminta saya mengobservasi di kelas. Tadi Pak Anto sudah mengatakan tujuan pembelajarannya. Terus di dalam proses belajar mengajar itu pengembangan apa yang ingin dicapai? Misalkan tadi kan tujuannya sudah jelas, tapi untuk mencapai tujuan itu kira-kira pengembangan apa yang atau metode cara belajar yang bagaimana yang Pak Anto akan lakukan? Apakah dalam seperti project based learning, berarti dalam tujuan pembelajaran itu harus menghasilkan sebuah karya ya karena project, ataukah discovery learning? Misalkan discovery learning itu mereka hanya cukup mengetahui saja tentang materi atau konten dari materi itu. Nah, misalkan kalau dalam kimia ya, dalam kimia itu kan banyak kita menganalisis, banyak kita melakukan penelitian, alat-alat. Kira-kira pengembangan apa yang Pak Anto mau lakukan untuk supaya anak-anak tadi yang Pak Anto bilang sering keluar, ternyata dia lama lagi masuk, tapi dengan cara yang Pak Anto sudah lakukan, itu adalah bagian dari pengembangan yang Pak Anto lakukan terhadap murid. Nah, sekarang di dalam mata pelajaran itu yang Pak Anto ingin kembangkan apa? Misalkan tujuannya tadi sudah jelas. Jadi yang dikembangkan itu apa? Bagaimana supaya? Jadi saya pertama itu proses belajar itu saya rubah. Saya menggunakan model NHT. Oh, NHT, oke. Model
Jadi di situ model itu maksudnya kita belajar tapi sambil bermain, maksudnya bermainnya arahnya ke pembelajaran. Pembelajaran ya. Berarti metode pembelajarannya Iya. Belajar sambil bermain ya, supaya anak ini tidak jenuh atau sering keluar masuk. Oke, itu kan bagian dari diferensiasi pembelajaran. Jadi memang murid ini kan memiliki kebutuhan ya, maksudnya dari cara menerima pembelajaran beda-beda. Apakah menurut Pak Anto kira-kira dengan metode ini bahwa yang menjadi tujuan pembelajaran itu nanti benar-benar tercapai? Ya, karena ini kan belum terlaksana, jadi mudah-mudahan lah. Tapi komitmen ya? Iya. Komitmen ya. Kira-kira jadwalnya itu kapan Pak Anto? Untuk jadwal mengajar, besok saya akan mengajar di kelas 11. Oke, berarti saya observasinya di situ Iya, ya. besok. Di dalam Pak Anto menyusun rencana pembelajaran itu, apakah Pak Anto rencana pembelajaran dengan metode bermain sambil belajar itu, apakah Pak Anto melibatkan rekan-rekan lain dalam membantu proses belajar mengajar? Tidak. Oh tidak berkolaborasi dengan teman-teman. Oke. Berarti sekarang dicoba sendiri dulu ya. Kalau toh memang itu berhasil, berarti bisa berbagi dengan teman. Terus strategi yang dipersiapkan itu juga sudah bagian dari strategi ya. Sekarang di dalam proses belajar mengajar itu, langkah-langkahnya Pak Anto itu pertama masuk di kelas itu kan, kalau di dalam kelas kita belajar itu ada namanya persiapan, ada namanya pelaksanaan, ada namanya kegiatan penutup. Kalau di pelaksanaan itu, di persiapan itu strategi apa yang dilakukan? Sama seperti biasa, yang pertama itu salam, oke. Cek kehadiran siswa. Cek kehadiran siswa, memberikan berdoa sama memberi pandangan lah, untuk motivasi atau stimulus ya, brainstorm. Oke, Pak Anto, masih ada lagi? Itu aja Bu. Itu saja. Untuk nanti besok jam 7 saya akan masuk di kelas, mungkin Ibu bisa ada waktu. Oke. Ya baik. Jadi besok itu saya lakukan observasi. Saya mau melihat apakah proses belajar mengajar Pak Anto di kelas itu sudah sesuai dengan apa yang Pak Anto sampaikan, apa yang Pak Anto ingin kembangkan. Nah, jadi nanti setelah saya observasi, nanti akan ada pasca observasi sebagai bentuk refleksi diri. Jadi saya pun di sini belajar, kita sama-sama belajar, kita saling berbagi, kolaborasi, dan apapun yang kita hadapi sebagai kita guru, pasti ada jalan keluarnya. Jadi terima kasih Pak Anto. Apakah ada lagi? Itu aja. Ya, jadi Pak Anto tadi sudah menyampaikan tujuannya bahwa Pak Anto ingin meminta saya untuk melakukan observasi proses belajar mengajar di kelas sebagai umpan balik terhadap pengembangan Pak Anto ke depannya. Terus Pak Anto juga tadi sudah punya komitmen untuk melakukan pengembangan dan strategi pembelajaran. Ya, semoga apa yang sudah Pak Anto rencanakan ini berjalan dengan baik, dan saya yakin pasti ketika kita mau supaya Nah, Pak Anto orang yang memiliki banyak potensi, hanya saja potensi itu belum tergali. Oke, terima kasih Pak Anto. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi Bu. Jadi hari ini apa kabarnya? Jadi sekarang sudah siap memateri kimia? Siap. Jadi di rumah apa kegiatannya sebelum ke sekolah? Makan. Ya, makan supaya di sekolah itu semangatnya dan energinya bagus. Yang ini masih ingat materi yang kemarin? Masih. Tentang apa? Tentang asam. Ingat cara menentukan pH-nya? Sehingga, ayo.
Terima kasih buat Aldo ya. Sekarang kita akan masuk ke materi lautan mangga. Ya. Adapun sebelum kita masuk, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian lautan penyangga. Selamat pagi Bu. Pagi, ya bagaimana kabarnya Banto? Ya baik Bu, baik. Kalau boleh dibantu ada Yang tentang kawan kan sudah selesai supervisi, jadi mau ditanya ya, refleksinya. ya. Baik Pak Anto, kemarin seperti Pak Anto punya permintaan, saya untuk melakukan observasi sebagai refleksi ya untuk Pak Anto. Terus Pak Anto sudah menyampaikan pengembangan diri yang ingin saya lihat ke situ. Jadi Pak Anto sudah selesai kan kemarin observasi. Jadi bagaimana perasaan Pak Anto? Iya, untuk perasaan Bu kemarin ya tegang, takut itu ada. Oke. Tapi dari pengembangan diri yang Pak Anto sudah rencanakan itu bagaimana menurut Pak Anto kemarin di kelas? Ya, kalau dengan proses pembelajaran kemarin pada saat di kelas dengan menerapkan model advance organizer, siswa sudah mulai aktif dalam proses pembelajaran. Ya, karena proses pembelajaran advance organizer ini melibatkan siswa sebelum pembelajaran itu berlangsung untuk jadwal esok harinya. Jadi model atau judul besarnya untuk itu sudah diinformasikan siswa, jadi siswa sudah ada kesiapan di rumah belajar di rumah. Itu proses untuk mempersiapkan pembelajaran untuk minggu yang akan datang. Berarti sudah ada. Tapi kemarin saya sudah coba Pak Anto sudah merasakan ada perubahan. Iya. Tapi dalam kegiatan kemarin itu proses belajar mengajar apakah masih ada yang kurang? Kalau untuk yang kurangnya sudah mulai maksimal, dan masih ada kekurangannya. Ada beberapa siswa yang mungkin tidak lebih aktif, mungkin dia tidak terlalu aktif, tapi pada saat pembelajaran dia mulai ada yang diam gitu. Kalau untuk aktifnya siswa itu masih ada yang masih kurang aktif. Terus untuk merealisasikan yang kurang aktif itu, ada perencanaan lain? Untuk merealisasikan itu Bu, saya merencana mau kolaborasi model. Kan kemarin model pembelajarannya saya itu kan yang pertama itu advance untuk menyiapkan siswa sebelum pembelajaran itu, supaya mereka pas di luar kelas bisa mencari referensi baru. Yang saya mengkolaborasikan dengan NHT, yang member have together kan. Advent organization, terus NHT, apakah ada metode lain lagi yang Pak Anto bisa lakukan? Saya coba saya kolaborasi dulu metode dua ini. Kita lihat ke hasil belajarnya dulu, apakah hasil belajarnya berubah, atau kalau dia tidak ada perubahan, ya saya coba model baru.
harapan Pak Anto seperti apa? Harapan saya dalam proses pembelajaran, saya mau siswa itu aktif semua dalam proses pembelajaran supaya dengan siswa aktif, gurunya juga senang, dan pada saat melihat mereka penilaian guru itu juga kan penilaiannya kita ada 3, afektif, kognitif, dengan psikomotor. Jadi kalau kita lihat siswa aktif kan dari penilaian kita lebih bagus lagi. Berarti Pak Anto punya harapan siswa aktif. Iya. Jadi bagaimana Pak Anto punya perencanaan dalam mewujudkan harapan itu? Ya, rencana saya kan kolaborasi 2 model ini supaya yang pertama saya terapkan activity organizer untuk mempersiapkan siswa. Kalau yang kedua kan NHT untuk saya akan buat kelompok, mungkin dan cara berkelompok siswa ini komunikasi dan temannya lebih akrab lagi, karena kalau dengan cara tidak berkelompok mungkin satu ini dan dia ini yang aktif ini. Tapi kalau dengan cara berkelompok mungkin teman ini dan teman yang lain itu bisa satukan pemikiran mereka untuk materi yang akan kita bahas. Baik, Pak Anto komitmennya apa dalam perencanaan ini? Komitmen saya ingin mendidikan siswa itu untuk aktif dalam materi saya, supaya jangan sampai mereka kayak masalah kemarin, ada yang keluar, ada yang masuk, keluarnya lama dan tidak masuk. Mungkin dengan terapkan 2 model ini, siswa yang tadi keluar masuk ini jadi betah di sekolah. Kemudian dalam menerapkan komitmen atau menjalankan apa yang sudah direncanakan, apakah ada yang melibatkan? Kalau melibatkan teman sejawat, belum melibatkan. Nanti mungkin kalau ada waktu saya akan melibatkan, kan dengan seperti kemarin dengan monitoring saya yang pengajar. Ya, Kira-kira rencananya ini dilaksanakan kapan? Mungkin pertemuan kedepannya. Oke, masih ada lagi Pak? Kalau nanti mungkin lain waktu Ibu, mungkin kalau saya sudah menerapkan, saya masih minta bantuan dari Ibu untuk merefleksikan saya, mau lihat saya sudah mengajar supaya saya dapat umpan balik lagi. Pak Anto, saya sangat mengapresiasi upaya dari Pak Anto, banyak potensi-potensi Pak Anto sudah gali, dan saya berharap sekaligus mendoakan apa yang menjadi komitmen perencanaan Pak Anto itu dapat berjalan dengan baik. Oke, dan terima kasih Pak Anto sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan observasi sebagai umpan balik atau refleksi. Tapi setelah saya melihat bahwa Pak Anto luar biasa, saya bangga bahwa dengan inisiatif sendiri untuk meminta umpan balik sebagai bukti dalam pengembangan diri. Jadi teruslah seperti itu, berusaha dan tetap nanti berkolaborasi dengan saya. Terima kasih Pak Anto. Jadi gimana perasaannya Pak Anto? Ya, untuk sekarang perasaan sudah mulai bagus, masih membaik lah. Saya juga berharap begitu dengan saya mendengarkan apa yang Pak Anto sampaikan. Saya juga bahagia dan terima kasih untuk itu. Sampai di sini mungkin masih ada lagi Pak Anto. Untuk sekarang sudah. Oke, makasih Pak Anto. Selamat bekerja, selamat melakukan inovasi.